Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semoga sehat selalu dan tradingnya tenang hari ini. Oke, langsung aja kita lihat ISG-nya ya untuk hari ini. Nah, ISG hari ini menguat ya 0,15%. Sudah ada mulai perlawanan ya. Mudah-mudahan ini bagus ya untuk beberapa hari ke depan. Paling nggak dia nggak tembus dulu dari area support 6.735 ya. Nah, kalau misalkan dia bisa menghijau lagi beberapa waktu selama masih ada di atas 6.735 ini masih oke. Mudah-mudahan sih bisa menghijau lagi di minggu depan atau besok masih menghijau lagi juga ya. Mudah-mudahan kita lihat aja. Oke, mungkin kita akan update beberapa saham yang sudah pernah kita bahas juga ya, posisi-posisi terakhir. Mudah-mudahan posisi masih makin bagus ya, dan beberapa saham juga ada beberapa yang breakout. Jadi dipantau aja untuk video-video hari ini. Oke, langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada ASLC. Nah, untuk ASLC hari ini menguat ya 5,9% atau 6%. Tapi hanya menyentuh resisten 108 ya, belum berhasil tembus ya untuk resisten 108 ya. Untuk targetnya sendiri di 109 dan 114 otomatis belum kena ya, karena dia belum berhasil breakout nih untuk ASLC. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya, jadi masih mau hold, mudah-mudahan sih bisa kena targetnya paling nggak di 109 ataupun di 114. Lanjut ke RMKE. Untuk RMKE ini terkoreksi ya 3,2% ya, dan closing di bawah low kemarin. Ya, kalau misalkan closingnya seperti ini ada kemungkinan ya dia akan lanjut turun, ada kemungkinan ya, tapi nggak menutup kemungkinan dia balik lagi ya. Tinggal dilihat aja kalau misalkan dia lanjut turun lagi. Kalau misalkan teman-teman sudah mau TP juga nggak apa-apa, yang sudah masuk di bawah. Tapi kalau ternyata dia balik arah dan bisa lanjut lagi ya masih bisa hold otomatis ya. Tapi masih hati-hati ya, karena posisi closing hari ini kurang bagus karena berada di bawah low kemarin. Selanjutnya ada Jaya. Jaya masih lanjut menguat terbatas 0,7%. Targetnya belum kena ya di harga 148 ya. Ini masih boleh di hold dulu. Jangan lupa naikkan trailing stopnya kalau teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 27 kemarin ya, boleh di 123 ya di bawahnya, ataupun kalau mau di 125 juga boleh. Selanjutnya ada Gudang Garam. Gudang Garam hari ini koreksi 0,17% ya. Ini sudah ada signal sell ya. Sebetulnya sih nggak perlu takut. Jaga aja stop lossnya atau trailing stopnya buat teman-teman yang udah masuk ya. Mungkin bisa di harga 28.450-nya untuk trailing stopnya. Jaga-jaga kalau dia turun lagi di bawahnya 28.450 ya. Tapi kalau misalkan masih mau hold dulu boleh ya, selama belum kena EMA 10-nya. Ini juga masih boleh hold dulu. Mana tahu dia masih bisa terus lagi. Lanjut ke BABP. BABP hari ini menguat 2,6%. Ini sudah ada signal buy. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk target terdekat di 83. Dan next targetnya ada di 87, tapi harus lewatin dulu resisten di 84-nya. Lanjut ke PNBN. Untuk PNBN masih lanjut ya, hari ini menguat terbatas 0,4% ya. Sudah sempat menyentuh 1155-nya ya. Nah, kita lihat aja apakah lanjut atau koreksi. Kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan bisa lewat dari harga 1185-nya. Next ada Kepik. Nah, untuk Kepik hari ini sempat menyentuh harga 72-nya, tapi belum berhasil ditembus ya. Ini dipantau-pantau aja ya, kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout dari 72 ya. Ini menarik kalau misalkan dia berhasil breakout, sudah cukup panjang juga sideways-nya. Mudah-mudahan bisa kembali ke harga di atas untuk Kepik, jadi diperhatikan kalau berhasil tembus harga 72-nya. Selanjutnya ada APLN. Untuk APLN hari ini kena target di 141-nya ya, lalu closing di harga 138. Ini masih bagus, masih bertahan di atas 137-nya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Kalau lanjut lagi masih ada resisten di 144 ya, 141 juga. Ini cukup kuat resistennya. Kalau misalkan dia bisa tembus, masih ada resisten di 144 untuk targetnya di harga 151.
Selanjutnya DILT. Untuk DILT ini sempat menyentuh target di 188 tapi akhirnya ditutup koreksi 0,5% ya, lalu closing di harga 183. Masih boleh hold, kalau teman-teman masih mau hold jangan lupa naikkan trailing stopnya aja, boleh di bawahnya low hari ini juga boleh, atau di bawah harga 180 kalau mau dijadikan kalau teman-teman mau pakai trailing stopnya ya. Buat yang sudah masuk khususnya di tanggal 17 kemarin. Lanjut ke SMRA. Ya, SMRA hari ini lanjut ya 4% ya, dan closing di harga 640. Ini juga ada kita bahas kemarin ya. Nah, ini masih boleh hold. Jangan lupa buat teman-teman yang sudah masuk jangan lupa naikin lagi trailing stopnya. Mudah-mudahan lanjut lagi ya. Masih ada resisten di 655. Next targetnya adalah di 685. Begitu juga CTRA. CTRA hari ini juga closingnya bagus ya, di atas high kemarin ya, dan juga sempat menyentuh target di 1140. Mudah-mudahan masih lanjut ya untuk CTRA, masih boleh hold juga buat teman-teman yang masih pegang. Dan untuk next targetnya adalah di harga 1180 ya untuk CTRA. Mudah-mudahan ini bisa ditembus 1140-nya dan juga bisa menuju ke 1180-nya. Kita lanjut ke ASRI. ASRI juga menguat 0,5%, sempat menyentuh 181 target tapi sayangnya tidak ditembus. Mudah-mudahan dilanjutin lagi. Kalau misalkan besok lanjut lagi berhasil menembus 181 dan bisa bertahan di atasnya, ini masih boleh hold dulu ya untuk ASRI. Selanjutnya Pewon. Pewon juga menyentuh targetnya ya di 515. Ini juga kemarin kita bahas ya. Ini mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi untuk menembus ya. Cuman karena hari ini gagal nggak bisa tembus, di akhirnya turun lagi. Closing di harga 500 untuk Pewon ya. Kalau misalkan dia lanjut lagi, harapan kita sih bisa closing di atas 515-nya. Lanjut ke FAS. Ini boleh dipantau-pantau ya. Setelah koreksi cukup panjang ya, sudah beberapa minggu ya, sekitar 2 minggu atau 3 mingguan ya dia terkoreksi. Ini boleh dipantau-pantau kalau misalkan dia bergerak di atas harga 88 ya. Nah, kalau misalkan dia bisa berhasil tembus 88, untuk target pendek boleh di 93, kalau agak mau panjang dikit boleh di harga 100. Ini boleh dipantau-pantau untuk pergerakan FAS. Dan untuk support saat ini memang masih di 82 ya, tapi kalau misalkan dia closing di bawah 85 aja, ini sebetulnya sudah mesti hati-hati, takutnya dia turun lagi ke 82. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 82, sebaiknya exit aja kalau teman-teman ambil saham ini. Next ada LPKR. Hari ini menguat 1% ya, dan closing di harga 103. Ini bagus. Sudah sempat menyentuh resisten di 105-nya tapi belum berhasil ditembus. Mudah-mudahan besok lanjut lagi bisa menembus 105-nya. Untuk target berikutnya di atas 105 adalah di 114 dan 125 untuk LPKR. Lanjut ke BSDE. Untuk BSDE juga lanjut menguat 1,7% ya. Targetnya di 1195 ya belum kena. Ini masih boleh hold dulu ya buat yang sudah punya. Tapi memang sudah overbought, jadi jangan lupa naikkan trailing stopnya jika masih hold saham ini. Lanjut ke Demas. Nah, Demas ini mencoba menguat lagi ya, mantul dari area support 165-nya. Ini boleh dipantau-pantau kalau dia lanjut lagi. Untuk targetnya di 174. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu untuk Demas. Lanjut ke Antam. Antam setelah sebelumnya di hari Jumat minggu kemarin dia koreksi lumayan ya 4,2%. Lalu kembali menguat lagi. Dan hari ini lanjut menguat 1,9%, closing di atas 2100. Ini mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Kalau misalkan lanjut lagi, kalau dia bisa close di atas 2130, ini boleh hold dulu ya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi tembus 2160-nya. Untuk next targetnya adalah di 2370, mudah-mudahan tercapai ya untuk Antam. Lanjut ke Sido. Sido koreksi 0,6% ya, tapi masih bertahan di atas 795. Masih boleh hold dulu yang sudah masuk di tanggal
3 kemarin hari Rabu ya, mudah-mudahan sih bisa menghijau lagi. Memang masih di atas EMA 100 ya, tapi kalau misalkan dia turun di bawah 790 udah sampai dengan closing, sebaiknya keluar aja. Tapi kalau misalkan ternyata lanjut, harapannya tetap masih semoga bisa closing di atas EMA 30. Untuk saat ini adalah di atas harga 820-nya ya untuk SIDO. Lanjut ke IRSX. Nah, IRSX ini sudah hari ketiga kita bahas ya. Hari keempat malah. Nah, ini ternyata dia sudah lanjut lagi hari ini. Arah 34,9% berhasil lewat dari resisten 196 dan membuat new ATH. Apakah dia lanjut? Kalau lanjut, yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya ya. Sudah masuk dari misalkan dari tanggal 26 kemarin ataupun yang baru hari Jumat kemarin, ini masih boleh hold dulu. Tapi kalau mau TP pun nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dia lanjut ya, mudah-mudahan bisa arah lagi, saya doakan untuk IRSX. Lanjut ke Goto. Nah, untuk Goto ini sudah sempat tembus resisten 110 ya, tapi akhirnya dia closing di harga 109. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Untuk targetnya belum kena di 118 ataupun di 121 untuk saat ini. Lanjut ke Bluebird atau Bird. Hari ini lanjut menguat ya, 2,2%, closing di harga 1850 atau target. Nah, ini mudah-mudahan lanjut. Kalau lanjut, mudah-mudahan juga bisa closing di atas harga 1880-nya. Masih ada resisten di 1900 dan next targetnya ada di harga 1950. Lanjut ke ASA. Untuk ASA hari ini berhasil breakout ya di harga 1015 dan juga resisten di 1035. Ini bagus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk ASA yang masih hold ya. Untuk next targetnya adalah di 1200 kalau dia cukup kuat naiknya. Tapi kalau koreksi ya, selama koreksinya nggak tembus dari 970 ini masih oke untuk dipertahankan. Tapi kalau misalnya sudah turun di bawah 970 ini sudah pasti hati-hati. Lanjut ke JSMR. Nah, untuk JSMR hari ini menguat ya, 5,11%. Hari ini dia breakout top box dari 3.360 dan juga 3.430 resistennya ya. Tapi targetnya belum kena nih di 3.540. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu untuk JSMR. Mantap, bisa lanjut lagi untuk menuju target ke 3.690-nya. Lanjut ke Inco. Inco juga hari ini akhirnya berhasil tembus dari 7.025 ya. Nah, ini next targetnya dekat di 7.125. Mudah-mudahan bisa tembus lagi ya. Untuk target paling atasnya untuk saat ini di harga 7.575. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa ditembus juga oleh Inco. Jadi yang sudah punya masih boleh hold. Jangan lupa naikkan trailing stopnya aja atau pakai stop loss di area moving average 10-nya ya. Lanjut ke TINS. Nah, TINS hari ini kembali signal ya. Sebelumnya dia signal tapi gagal, dia turun lagi. Hari ini kembali lagi dan berhasil menembus resisten yang sekarang jadi support atau bottom box di harga 990. Mudah-mudahan lanjut dan bisa menembus 1045-nya ya. Untuk target terdekat masih sama, yaitu di harga 1060-nya. Lanjut ke ESA. ESA hari ini menguat 1,6%. Nah, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Untuk target terdekat di 685 dan 735 ya. Kalau teman-teman sudah masuk hari ini, mudah-mudahan sih bisa profit ya. Setelah saham ini terjun cukup dalam ya, dari harga 900 ke 600-an. Mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi atau paling nggak ke harga 735 ya, supaya dia bisa lanjut lagi kembali ke harga di atasnya. Next ada ENRG. ENRG hari ini doji di 232. Ini boleh diperhatikan untuk besok ya, karena hari ini dia doji, sebelumnya merah. Mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi ya. Perhatikan aja karena selama dia nggak tembus dari harga 228 ini harusnya masih oke. Nah, kalau misalkan dia menghijau boleh ambil posisi ya untuk posisi spek buy. Mudah-mudahan sih bisa ke target 254 ya untuk ENRG.
Lanjut ke Elsa. Elsa juga menguat terbatas 1,2% ya, masih hijau juga. Mudah-mudahan lanjut lagi. Targetnya masih sama ya di 338 dulu ya untuk Elsa. Dan saham yang terakhir ada Medco. Medco hari ini padahal sudah sempat bagus di atas 940, tapi akhirnya ditutup terkoreksi 0,5%. Masih boleh dipantau pergerakannya. Untuk top boxnya ya saat ini ada resisten ada di 970 ya. Untuk target boleh target di sekitar harga 1015-nya ya untuk Medco. Mudah-mudahan sih bisa menghijau lagi di perdagangan besok. Oke, mungkin sampai di Medco dulu untuk video part pertama. Masih ada video part kedua ya. Masih ada banyak saham yang akan kita bahas atau kita intip-intip pergerakannya. Semoga nggak bosan ya. Dan juga semoga membantu teman-teman semua. Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Bye-bye.